Apalagi Bu Haji Nur, Ibu Cahaya, memang rumahnya sebelah masjid. Tiap hari Allahu Akbar, nikmat. Tapi dengan ikhlas ya, dengan cara yang ikhlas. Habis kita bersihin ada orang jalan, jangan diomelin. Iya, jangan diomelin, nggak ikhlas. Maaf Pak ya, jalannya belah sini aja, itu baru dipel, licin nanti takut jatuh. Kita nggak maunya begituan, jadi lembut. Dan emang kagak lihat, baru dipel. Oh, orang kan lihat kan, galak banget ini Bapak merebut. Iya, insya Allah enggak. Jadi dengan bahasa yang indah sambil bercanda, maaf Pak, itu baru dipelicin, jalannya sebelah sana aja ya, takut jatuh. Iya, kalau jatuh kan kagak enak Pak. Nah gitu bahasanya. Padahal hati kita lagi keselan. Orang kita baru pel banget, udah langkah-langkah ini mau dia kotor lagi. Nah itu bahasanya seperti itu. Jadi ayo sama-sama ya, dengan kita ya dijamin oleh Allah, orang yang sering ada di masjid, cinta kepada masjid, yang mau membiayakan biaya-biaya apa yang dibutuhkan masjid. Bahkan ada hadis Nabi juga yang mengatakan orang yang menerangi masjid, artinya menyalahin lampu masjid. Ya kalau dulu pasangin lampu, kalau sekarang bayarin listriknya. Orang yang menanggung bayar masjid tiap bulan dia tanggung itu masjid penerangannya, listriknya, maka Allah terangkan nanti di kuburannya, Wan. Makanya ini tugas orang-orang yang mampu ya. Orang-orang yang mampu ambil tuh jatah. Pokoknya ini masjid ini kalau belum ada yang bayar, saya bayar tiap bulan. Berapa bayarnya? 500 atau 600. Udah jangan dipikirin harga. Mana nomor ininya, nanti saya yang bayar. Allahu Akbar, Wan. Bidadari ngawe-ngawain tangan. Apa ngawe-ngawe, Wan? Lambai-lambain tangan, Wan. Itu bahasa Betawi ya. Jadi melambai-lambaikan tangan, sini Wan, sini saudaraku, aku adalah istrimu. Muhurul ain, ya. Mas kawin bidadari adalah membersihkan masjid, meramaikan masjid dan sebagainya. Itu. Jadi bidadari telah siap menjadi istri orang-orang yang rajin memberikan atau rajin membersihkan masjid, rajin membiayai masjid dan sebagainya. Qala al-Hakim bin Umair sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunu fid dunya adyapan. Poin berikutnya, jadilah engkau di dunia ini sebagai tamu. Kunu fid dunya adyapan, jadilah kamu di dunia ini sebagai tamu. Apa artinya kita sebagai tamu? Kita tidak merasa memiliki. Kalau kita bertamu di rumah orang, kan kita nggak seenaknya, Wan. Yang pertama, tidak seenaknya kita tinggal pada saat kita bertamu. Ya, kita jaga rumah orang, ya, jangan kita sembarangi, jangan kita kotori dan sebagainya. Yang kedua, yang namanya tamu paling 3 hari, Wan. Kalau udah 10 hari, seminggu, sebulan, namanya bukan tamu. Bahwa kita hidup di dunia ini sebagai tamu nggak lama. Ya, cuma kita istirahat aja bertamu di rumah seseorang, yang selanjutnya kita akan menuju perjalanan ke rumah kita yang originalnya, kan gitu. Artinya orang yang hidup di dunia ini jangan berlama-lama, kita sebentar lagi orang yang hidup di dunia ini pada saatnya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu. Ini nasihat banget sama kita semua nih, Wan. Kenapa kita semua nih? Kita kan betah banget sama di dunia ya, betah ya. Iya, saking betahnya sampai lupa persiapan buat pulang. Akhirnya pada saat datang waktu pulang, kita belum punya apa-apa. Baru menyesal dah. Baru nangis dah. Dan sebagainya. Sia-sia, saudara. Ayo, anggaplah dunia ini kita sedang bertamu, ya. Kita jangan sembarangan berbuat, karena ini rumah orang, ya. Ini adalah bukan rumah kita yang sebenarnya, rumah kita sebenarnya nanti di alam barzah, di alam akhirat, ya. Oleh karenanya marilah, jadilah kita sebagai tamu dengan cara-cara seperti tadi.
Wattakhidul masajida buyutan. Nah, ini jadikanlah masjid-masjid sebagai rumah kita, ya. Sementara ini kita bertamu, tapi masjid ini kita anggap rumah kita. Kita lebih betah di masjid daripada di rumah kita sendiri dalam arti ibadah. Wa'awidu qulubakum ar-riqqah, dan biasakan hati kamu untuk tenang atau untuk lembut, ya. Senang kepada masjid, ya. Senang kepada beribadah, jangan malas. Gunakan waktu berada di tempat-tempat ibadah dengan rasa senang. Waqsirut tafakkur wal buka, dan perbanyaklah berpikir dan banyaklah nangis. Artinya dia sudah memikirkan, kalau saja Allah cabut nyawa saya hari ini, apa yang saya bawa? Bagaimana nanti saya di sana? Sehingga dengan cara berpikir seperti itu, ia semangat, ya, semangat 45 untuk melakukan ibadah dan sebagainya. La tahtalifan nabikumul ahwa, janganlah, hati-hatilah, jangan sampai hawa nafsu kamu yang akan melencengkan kamu dari beribadah pada Allah. Kalau kita sedang baca Quran, bacalah Quran yang tenang, yang ridha. Apa niat kita membaca setengah juz atau seperempat juz atau 1 juz? Niatnya membaca setengah juz baru selembar, udah, Wan. Iya. Kenapa? Karena hawa nafsunya bilang, ada yang telepon lagi di HP, bunyi lagi tuh HP, ya Allah. Giliran baca HP udah 2 jam, Wan. Lupa dia mau baca Quran yang tadi belum ditutup Qurannya. Itu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita yang melencengkan kita, yang akan memalingkan kita dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap saat, siapapun orangnya, kalau dia tidak pandai-pandai berpikir, pandai-pandai yang segera mengatur hawa nafsu yang ada di dirinya, dia tiap hari akan dibawa oleh hawa nafsu untuk hal-hal yang tidak baik. Menyia-nyiakan waktu kita yang seharusnya kita perbanyak ibadah, malah lebih banyak kita baca HP daripada baca Quran. Padahal hadisnya Al-Quran syafi'un wa musyafa'. Al-Quran memberi syafaat. HP, ada nggak hadisnya HP memberi syafaat? Bagi waktu, intinya begitu. Selanjutnya, qala Qatadah, maka lil mu'mini ayyura illa fi salasi mawatin. Sebaiknya bagi orang mukmin ia melihat kepada 3 macam. Masjidun ya'muruhu, aktivitasnya masjid yang akan dia ramaikan. Jadi yang dia ramaikan masjid, bukan warung nasi, sebentar-sebentar ke restoran, sebentar-sebentar makan ini, makan itu. Boleh aja, namanya dunia, lapar makan, tapi diimbangi juga sebentar-sebentar ke masjidan, sebentar-sebentar ibadah. Jangan hanya sebentar makan, makan sana, makan sini, pergi sana, pergi sini, tetapi ibadahnya sama sekali nol. Ini yang rugi nantinya. Iya, makan lagi. Sono makan, kemari makan. Sono ngopi, kemari ngopi. Sementara ibadah belum. Saya bukan tidak setuju kepada orang yang sering makan. Saya juga sering makan. Tapi ketika saya sering makan, saya imbangi. Ya Allah, kok makan mulu hari ini ya? Sampai 3 kali. Kita imbangi dengan baca Quran yang lebih banyak, zikir lebih banyak. Begitu seharusnya sebagai seorang yang ingin selamat dunia sampai. Jadi begitu. Jadi yang pertama, masjidun ya'muruhu wa baitun yasturuhu, dan rumah sebagai tempat dia tinggal yang menutupi dia. Jadi tenang di rumah, ya, sudah punya rumah, tenang di rumah, jangan pergi-pergian dulu yang enggak. Tapi kalau pergi yang ada acara, yang ada kepentingan, enggak masalah. Ini yang enggak, daripada nganggur nih, enggak ngapa-ngapain pergi. Nah, itu enggak baik. Harus punya tujuan. Apa tujuannya silaturahim, atau tujuannya berdagang, berbisnis, apa tujuannya, apa yang baik, mau ke masjid, mau ibadah, mau ziarah, namanya baik. Yang tidak boleh, yang tidak baik. Jadi yang kedua, baitun yasturuhu, jadikanlah rumah untuk tempat kita istirahat, agar kita tidak terlalu banyak berdosa di luar rumah, gitu maksudnya. Wahajatun laba sabia, dan hajat yang tidak mestinya, yang harus kita lakukan. Boleh kita keluar rumah, ya,
apabila memang itu sangat dibutuhkan. Kita perlu ke pasar ya, beli kebutuhan hari ini ke pasar, tapi jangan terlalu lama, jangan betah-betah lama di pasar. Kita ke mall, silakan ke mall ya, khususnya aja apa yang mau dicari di mall, segera setelah selesai bayar pulang. Duduk di mall, duduk dulu, duduknya di depan pintu, dekat pintuan. Datang orang lagi, datang kita liatin orang yang datang, banyak dosa kan jadinya. Ya, namanya ada yang udah kelihatan. Yang namanya udah kelihatan kan macam-macam kita lihat. Nah, disinilah nasihat kepada kita, jangan lalai kita, tanbihul ghafilin, peringatan buat orang-orang yang lah. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin setiap minggu 1 kali ini, apa yang lalai, yang selama ini kita sering lalai, jadi kita ingat lagi, diingetin nama kita melalui sabda Nabi, melalui makalah para ulama, berdasarkan pengalaman mereka dulu-dulu, diingetinlah kita agar kita tidak terlalu jauh melencengnya begituan. Laksana orang jalan hidup ini membawa mobil atau setir mobil di tempat yang licin dan jalanannya berlumpur. Jadi ketika kita gas, kadang-kadang setirnya melenceng kanan, melenceng kiri, kita harus siap. Jangan main-main, pegang setir itu yang kuat. Kalau tidak, dia akan nyebur ke jurang, kan. Nah, itu hidup. Laksana orang nyetir mobil menjadi supir di tempat dia berjalan di tempat yang licin, sebelah kiri kanan adalah jurang. Kalau dia tidak waspada, tidak berhati-hati, tidak kencang-kencang dia pegang setirnya, bisa saja setirnya melenceng langsung masuk ke dalam jurang. Wal-iyazubillah. Jadi hidup ini seperti itu dibayangkannya, saudara. Kemudian waqala Nazal bin bin Ibnu Sirah al-munafiqu fil masjidi katairi fil qapas. Orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Apa maknanya? Orang munafik di dalam masjid, orang munafik ketika masuk ke dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Bisa dipahami? Ya, ini namanya musabbah bi kalau dalam ilmu bayan, ilmu mantik ya. Diumpamakan, disamakan seperti burung. Burung kalau disangkar nggak betah, Wan. Terbang sana, terbang sini, pengen bebas, pengen keluar. Nah, orang munafik kalau di masjid kagak betah, pengen keluar. Artinya, coba. Saya tidak menuduh Anda, kita orang munafik. Ini menjadi lab kita, menjadi ukuran kita. Ketika kita masuk ke masjid, betah nggak kita di masjid? Kalau kita betah di masjid, insya Allah kita menjadi orang yang beriman, mukmin yang benar, mukmin yang sejati, ya, mukmin yang haqqa. Tapi kalau kita di masjid nggak betah, pengen buru-buru keluar aja, padahal nggak ada urusan. Kalau ada urusan, yang namanya orang ada urusan, kayak kita pergi, kita mampir ke masjid, kita sholat, kita lanjut lagi perjalanan, itu ada urusan. Ini dari rumah nggak kemana-mana, masuk ke masjid, ngaji lama banget ini. Wiridnya lama banget sih di masjid. Doanya lama banget di masjid, dia udah pengen keluar. Nah, itu kalau di hati kita tidak betah di masjid, jangan-jangan hati kita masih diliputi oleh penyakit munafik. Segera istighfar, perbaiki lagi. Dari Khalaf bin Ayyub, annahu kana jalisan fatahu gulamuhu yas'aluhu an syai'in faqama wa kharaja minal masjidi summa ajabahu. Jadi Abu Ayyub ya, seorang namanya Abu Ayyub sedang berduduk di masjid, sedang beribadah berjamaah bersama-sama kaum muslimin di saat itu. Kemudian datang pembantunya, Wan. Ya, Assalamualaikum Pak, gitu. Baru dilihat ucapin salam pembantunya di depan masjid, dia nggak jawab, tunggu. Jadi dia keluar, Wan. Dia keluar dulu, baru setelah dia keluar, dia tanya, apa maksud kamu datang kemari? Ini ibu
minta ini, atau minta diberitahu di mana itu kunci mobil dan sebagainya gitu umpamanya kan. Ya, selesai dibilang baru dia masuk. Begitu dia masuk lagi, dia bilang sama temennya, Mas ini, kenapa kamu keluar? Ditanya, maaf, saya tidak ingin berbicara urusan dunia di dalam masjid ini. Makanya saya keluar dulu, karena ini urusan dunia, ya urusan pembantu saya dengan istri saya yang butuh sesuatu. Maka saya jawablah di luar masjid, bukan di dalam masjid. Begitulah yang dilakukan oleh seorang yang namanya Abu Ayyub. Ini menjadi pelajaran buat kita. Dan kalau kata kitab ini, jadilah kan pelajaran ini mundu kaza sanah. Pakar itu an atakallam al-yaum. Aku lakukan ini sudah beberapa tahun. Jadi aku tidak pernah membiasakan berbicara dunia di dalam masjid. Kalau mau bicara dunia, saya bicara di luar masjid. Inilah kelakuan Abu Ayyub yang menjadi contoh buat kita. Makanya kalau ada orang dagang di masjid, masuk di area masjid, masuk masjid ya, jangan dibeli. Ya, doain mudah-mudahan kagak berhasil, mudah-mudahan kagak ada yang beli gitu. Jadi kalau kita membeli dagangan itu di masjid, kita nggak berkah. Jadi masjid itu bukan tempat dagang, masjid tempat ibadah. Kalau ada pedagang yang masuk ke masjid, bukan kita larang, kita kasih tempat di luar tempat orang ibadah. Sama jauhan Pak di depan. Kalau perlu kasih tempat khusus ya dia mau dagang, tapi jangan di dalam area masjid. Karena masjid untuk ibadah. Jadi Allah tidak ridha kalau rumah-rumahnya ini masjid-masjid dijadikan tempat dagang, apalagi tempat bicara urusan dunia. Qala al-Faqih rahimallahu taala inna ma yashiru li ibadi manzilatan indallahi taala idza azzama awamirah. Kedudukan kita di sisi Allah, siapapun dia, kedudukannya di sisi Allah sepanjang dia mengagungkan perintah-perintah Allah. Kedudukan kita di sisi Allah sepanjang sejauh kita, sebanyak kita mengagungkan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau kita semangat dalam ibadah, apa perintah Allah kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, itulah manzilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan kita oleh Allah. Wa azzama buyutahu wa ibadahu, dan mengazamkan atau memuliakan rumah-rumahnya atau masjid-masjid dan beribadah di dalamnya. Siapa orang yang benar-benar menghormati masjid, benar-benar menjadikan dirinya menghormati perintah-perintah Allah, mengagungkan perintah Allah, menjalankan apa yang diperintah Allah dan beribadah kepadanya, dia itulah orang yang punya manzilah di sisi Allah, menjadi azam, menjadi mulia. Wal masajidu buyutullah, dan masjid-masjid itu adalah buyutullah. Fayambaghi lil mu'mini, sayugianya bagi orang yang beriman, ayyu azzimaha, hendaknya yang mengagungkan masjid. Jangan jadikan masjid untuk tempat-tempat selain beribadah. Ini masjid di tempat politik, ya politik yang tidak baik. Kalau penjelasan politik yang baik boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau politik yang dunia semata, ya bukan politik Islam, politik dunia tidak boleh. Masjid digunakan buat kepentingan-kepentingan itu. Fa inna fi ta'zimil masajid ta'zimullahi ta'ala, sesungguhnya orang yang mengagungkan masjid, dia akan diagungkan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang memuliakan masjid, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu husnul mu'mini salasah. Husnul mu'mini, benteng orang yang beriman itu 3. Al-masjidu wa zikrullah wa tilawatil Quran. Orang yang beriman, bentengnya ada 3. Jadi kalau benteng itu apa sih ya? Benteng itu, atau kalau dalam bahasa ininya, apa Tuhan? Kalau kita bikin di bawah tanah, dengan di atas pakai beton yang, apa namanya tuh? Bunker, ya gitu. Bunker kita, orang mukmin itu yang utama masjid. Bunker dari apa? Dari gangguan syaitan. Kalau kita sering di masjid, syaitan jauh dari kita. Ya, paling tidak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lebih soleh dari kita, lebih berilmu dari kita. Kita dekat dengan dia, syaitan yang mau mengganggu gak jadi. Karena
hormat atau takut sama orang yang soleh, lebih soleh dari kita. Itu manfaatnya. Nah, jadi orang yang sering berada di masjid, dia terpelihara dari gangguan. Yang kedua, bunker kita itu apa? Yang kedua, bangka kita zikrullah. Kita sering zikir, sering baca tahlil, sering baca selawat, tuh, sering kita baca tasbih. Itu zikir, itu benteng kita dari gangguan setan. Yang ketiga, watilawatil Quran, dan banyak membaca Quran. Orang yang banyak baca Quran seakan-akan dia sedang membentengi dirinya dari gangguan syaitan. Ayo, udah baca Quran belum kita pagi ini? Ya, alhamdulillah. Lanjutnya, wal mu'minu. Adapun orang yang beriman, idza lam yakun fi wahidin min dzalika. Adapun di orang yang mengaku beriman tapi satu aja dari tiga tersebut dia tidak mendapatkannya, bahwa fi husni syaitan, maka dia dalam benteng syaitan, dia dalam pengaruh syaitan. Jadi kita orang yang beriman tiga-tiganya enggak syukur sih, tiga-tiganya kita sering ke masjid, ya, kemudian kita sering zikir, kita sering baca Quran, syukur tiga-tiganya itu kita punya. Kokoh benteng kita. Satu aja enggak. Sering ke masjid enggak. Baca Quran juga enggak. Zikir juga enggak. Bahwa fi husni syaitan, maka orang itu dalam pengaruh syaitan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ayo, kita jaga, kita cari diri kita koreksi diri kita. Apa kita sering ada di masjid? Apa kita sering baca Quran? Apa kita sering zikir? Kalau tidak, maka kita dalam pengaruh syaitan, kan hanya akuan belaka. Ya, tetap aktivitas sehari-hari kita dipengaruhi oleh syaitan kita sendiri. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian kita termasuk hamba Allah yang mempunyai benteng, dan gunakan benteng ini, bunker ini buat kita tiga macam tadi. Kemudian Hasan Al-Bisri berkata, muhurul aykhuri fil jannah kansul masajidi wa immaratiha. Mas kawin bidadari di surga yaitu membersihkan masjid dan meramaikannya atau memakmurkannya. Ya, saya ulang lagi seperti tadi. Jadi orang yang senang kepada masjid, sering beribadah kepada masjid, peduli kepada masjid, peduli kebersihan, keindahan, kerapian, renovasi masjid dan sebagainya, wa immaratiha, dan di sana dia memakmurkannya, maka itu adalah bagian dari dia sudah mempersiapkan mas kawin bidadari di surga. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Demikian talim kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tanbih atau peringatan di mana kita yang suka lalai dan lalai lagi oleh pengaruh syaitan. Alhamdulillah, demikian sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.